channel aku. Dan kali ini aku mau membawakan cerita Siti Nurbaya. Kebalik ya, Siti Nurbaya berdasarkan dengan novelnya. Ini tuh kayak orang-orang tuh pasti semua tahu kan, Siti Nurbaya ini kayak roman yang masterpiece banget gitu. Kayaknya orang-orang nggak ada yang nggak tahu. Kayak dikit-dikit, apa sih jodoh-jodohan kayak zamannya Siti Nurbaya aja, pasti orang-orang bilangnya gitu ya. Padahal itu kayak, hey, siapa yang bilang Siti Nurbaya dijodohkan? Karena sesungguhnya Siti Nurbaya itu, guys, tidak dijodohkan. Kalian penasaran gak sih sama ceritanya? Makanya simak terus ya. Nah, jadi gini guys, kalau cerita berdasarkan novelnya yang asli karangan Marah Rusli, ini terbitan tahun, ini adalah yang aku punya nih, dulu aku beli bekas, dan ini adalah cetakan ke 19 tahun 1989. Wow, jadi ini lama banget, 30 tahunan lebih. Kalau cetakan pertamanya itu tahun 1922, dan itu menceritakan, jadi gini ceritanya. Nah, ada saudagar, ini tuh kayak saudagar kaya, namanya itu Baginda Sulaiman. Baginda Sulaiman ini punya anak namanya Siti Nurbaya. Baginda Sulaiman punya tetangga juga nih, namanya Sultan Mahmud. Sultan Mahmud kan punya anak cowok namanya Samsul Bahri. Nah, Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya ini bersahabat, berkawan sejak kecil, hingga akhirnya mereka berdua ini, Samsu dengan Nur, sebut aja itu ya, itu panggilannya. Samsul Bahri dipanggil Samsu, dan Siti Nurbaya panggilannya itu Nur, kayak gitu. Mereka pergi ke gunung bersama dengan dua temannya yang lainnya, yaitu Arifin dan Bahtiar, gitu guys. Nah, ya pokoknya di gunung itu mereka main-main lah, cerita-cerita, makan rujak juga, dan lain sebagainya. Hingga suatu hari ini Samsul Bahri dan Siti Nurbaya ini berdua nih. Waktu itu Arifin sama Bahtiar lagi kemana gitu loh, pokoknya tuh ada momen mereka berdua di gunung itu. Nah, si siapa ini namanya, si Samsul itu akhirnya bilang ke Siti Nurbaya bahwa dia itu mau pergi ke Jakarta, dia mau sekolah dokter di Jawa, kayak gitu. Nah, Nurbaya ini sedih, aslinya tuh sedih guys, tapi dia nggak bisa bilang gitu loh, karena sebenarnya dia suka sama Samsu, dan sebenarnya Samsu juga suka sama Nur, dan akhirnya di situ mereka ini saling mengutarakan perasaannya kalau mereka sama-sama suka gitu. Akhirnya ya Nurbaya ya akhirnya ngerelain dong, walaupun berat, kayak ngerelain si Samsu mau pergi sekolah dokter di Jawa, kayak gitu. Tapi si Samsu ini kayak punya perasaan gak enak gitu loh, kayak firasatnya itu gak enak tentang Siti Nurbaya gitu, takut ada kenapa-napa gitu dengan Nur waktu dia tinggal ke Jakarta, kayak gitu. Nah, akhirnya mereka pulang kan. Malamnya mereka kan udah tahu kan perasaannya masing-masing gitu. Akhirnya mereka malam-malam itu duduk di belakang rumah, mereka ngobrol-ngobrol kayak orang PDKT gitulah. Mereka saling saling ngasih pantun romantis kayak gitu, karena zaman dulu itu PDKT-nya ngasih pantun guys. Kalian kalau baca ini banyak banget pantunnya, kalian baca deh. Nah, kayak gitu. Walaupun dan udah kan selesai kan, itu malamnya selesai. Besok harinya si Samsul Bahri ini berangkat, dia naik kapal ke Jakarta, si Nur mengantarkan gitu. Udah, dan selama Samsul Bahri di Jakarta ini mereka saling kirim-kiriman surat antara Samsul Bahri dengan Nurbaya. Kirim-kiriman suratnya juga isinya juga pasti selalu ada pantunnya. Gak tahu kenapa orang-orang zaman dulu itu PDKT-nya tuh pantun, pakai pantun gitu. Nah, udah Siti Nurbaya nih akhirnya ya surat-suratan gitu kan. Nah, di desa itu ada juga namanya Datuk Meringgi. Datuk Meringgi itu orangnya
saudagar kayak Raya, tapi dia itu tua, jelek, digambarkan itu kayak gitu guys. Aku bukan body shaming ya, karena memang digambarkan di situ tuh Datuk Meringgi itu kayak gitu tuh, pelit, jelek, tua bangka, badannya bungkuk kayak gitu. Tapi dia saudagar kayak Raya. Nah, Datuk Meringgi ini iri ke Baginda Sulaiman, iri ke bapaknya Siti Nurbaya, karena bapaknya Siti Nurbaya ini kan juga saudagar kan. Datuk Meringgi itu entah merasa tersaingi atau bagaimana, yang akhirnya dia merencanakan niat buruk ke Baginda Sulaiman. Datuk Meringgi ini kan punya banyak anak buah kan, akhirnya dia menyuruh anak buahnya untuk membakar tokonya Baginda Sulaiman. Bukan itu saja, dia juga menyuruh untuk meracuni kebun sawitnya, kemudian menenggelamkan kapal-kapalnya Baginda Sulaiman kayak gitu. Nah, akhirnya terlaksanakan niat buruknya ini guys. Baginda Sulaiman pun akhirnya hartanya habis dong, habis. Terus Siti Nurbaya ya sedih, cuma ya gimana gitu kan. Tapi si Datuk Meringgi ini rupanya belum puas juga, dia tetap merencanakan niat buruk lainnya gitu. Akhirnya dia datang nih ke Baginda Sulaiman menawari hutang. Gimana nih kalau kamu hutang ke aku aja gitu, kata Datuk Meringginya kayak gitu. BTW ini pakai bahasaku ya guys, karena sebenarnya ini pakai bahasa Melayu sih kalau novel aslinya. Aku menceritakan kembali menggunakan bahasaku aja kayak gitu ya. Nah, Datuk Meringgi kan menawari kan hutang, gimana nih kalau kamu utang ke aku aja untuk membangun bisnismu lagi gitu, memperbaiki lagi kayak gitu. Akhirnya Baginda Sulaiman ini setuju untuk hutang di Datuk Meringgi. Udah kan utang dia sebesar 10.000 rupiah. Waktu itu zaman segitu tuh 10.000 rupiah tuh banyak banget gitu. Nah, terus si Datuk Meringgi ini kan punya niat jahat kan, dia belum puas gitu kan. Akhirnya dia merencanakan apa ya, dia tuh menghalangi kesuksesan Baginda Sulaiman. Jadi kayak ketika Baginda mencoba membangun bisnisnya lagi, si Datuk Meringgi ini selalu merencanakan niat jahat, jadi yang menyebabkan Baginda Sulaiman ini nggak bisa membangun bisnisnya lagi, selalu bangkrut dan kayak gitu sampai uangnya habis. Bahkan uang yang dipinjaman dari Datuk Meringgi itu juga habis, yang mana akhirnya dia nggak bisa bayar utangnya itu. Udah kan itu si Datuk ini datang nih untuk menagih hutang, dia kan nggak bisa kan, uangnya habis, nggak bisa nih. Terus si Datuk Meringgi bilang, yaudah gini aja, kamu nggak usah bayar, tapi nikahkan anakmu sama aku gitu. Nah, si Baginda kan ya nggak mau dong, karena Siti Nurbaya juga nggak mau, Baginda juga nggak mau, karena sejujurnya tuh Baginda Sulaiman itu walaupun pada zaman segitu orang-orang di sekitarnya itu kayak pada menjodoh-jodohkan anaknya kayak gitu, tapi Baginda Sulaiman itu nggak kayak gitu guys. Dia itu kayak mau Siti Nurbaya itu menentukan pilihan hidupnya sendiri gitu. Terus akhirnya si Datuk marah, yaudah kalau kamu nggak mau menikahkan anakmu dengan aku, kamu yang akan aku penjara kayak gitu. Akhirnya mereka Baginda dengan Siti Nurbaya diberi waktu untuk menentukan pilihannya. Hingga beberapa hari kemudian ada seseorang banyak nih, Datuk Meringgi datang lagi bawa orang banyak gitu, polisi atau apa gitu. Dia menyergap ini loh, siapa namanya, Baginda Sulaiman. Dia mau dipenjara Baginda Sulaimannya. Nah, Siti Nurbaya melihat bapaknya digituin sama orang-orang kan nggak tega kan, namanya juga anak. Akhirnya Nurbayanya setuju untuk menikah dengan Datuk Meringgi kayak gitu. Hingga akhirnya menikahlah mereka. Terus Siti Nurbaya juga ngirim surat ke Samsul mengabari bahwa mereka udah nggak bisa sama-sama lagi karena Nurnya sudah menikah dengan Datuk Meringgi kayak gitu. Hingga beberapa lama kemudian si Samsul pulang ke Padang kayak liburan gitu loh guys. Waktu itu Baginda Sulaiman lagi sakit. Akhirnya Samsul
menjenguk Baginda Sulaiman. Di situ mereka ngobrol-ngobrol. Baginda Sulaiman minta tolong ke Samsu untuk menjaga Nurbaya kayak gitu. Akhirnya Nurbaya dateng gitu kan, karena bapaknya sakit itu sama Datuk Meringgi itu Nurbaya diizinkan untuk tidur di rumah bapaknya. Nah, Nur akhirnya bertemu dengan Samsul gitu kan. Mereka ngobrol-ngobrol di halaman belakang rumah kayak gitu. Deep talk sambil kayak bernostalgia, terus kayak curhat-curhatan gitu, merenungi nasib buruk mereka. Hingga akhirnya mereka itu khilaf guys, mereka berpelukan, yang mana di belakangnya ada Datuk Meringgi. Datuk Meringginya akhirnya marah besar dong melihat Nurbaya pelukan sama Samsu gitu. Dia marah kan, terus bertengkarlah mereka. Datuk Meringgi ini bertengkar gitu. Akhirnya apa nih, ribut-ribut, orang-orang pada keluar kan, termasuk Sultan Mahmud. Sultan Mahmud ini bapaknya Samsul tadi keluar gitu. Terus dimarahi Samsul habis-habisan kan, kamu ini masa udah Nurbaya udah punya suami masih kamu anuin aja gitu, maksudnya masih dideketin aja gitu loh, apa gak enak kan kata orang gitu, berpelukan sama istri orang gitu. Akhirnya marah besar, si Samsu diusir sama bapaknya. Akhirnya Samsulnya dia kabur, dia pulang ke Jakarta, balik ke sekolah dokternya. Nah, Baginda Sulaiman ini kan dia lagi sakit kan, dia lagi sakit, denger rame-rame di belakang rumahnya nih ada apa gitu. Dia akhirnya berusaha untuk melihat itu rame-rame itu. Dia keluar dari rumah, yang mana waktu di tangga dia terjatuh dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Dia meninggal, Baginda Sulaimannya, dan Siti Nurbayanya pun akhirnya sedih kan, sedih sekaligus marah ke Datuk Meringgi gitu. Dia marah gitu sampai Siti Nurbayanya berani ngusir gitu loh. Yang mana akhirnya setelah meninggalnya ini si bapaknya ini, Siti Nurbayanya tinggal bersama sepupunya yaitu Alimah gitu. Nah, bentar guys, agak lupa ceritanya. Oh ya, terus itu Siti Nurbaya itu merencanakan sesuatu. Dia mau menyusul Samsu ke Jakarta gitu. Dan akhirnya udah kan direncanakan itu, dia ke Jakarta ditemani dengan kusirnya dulu, orang kayak pembantunya dulu gitu loh, pembantunya cowok. Tapi akhirnya dia ditemani itu naik kapal ke Jakarta, bertemu Samsu. Dan ternyata di kapal itu diam-diam ada yang, maaf ya guys berisik, ini suara ayam berisik banget. Nah, diam-diam ternyata ada yang membuntuti mereka gitu. Dia tuh yang membuntuti mereka ini berusaha untuk mencelakai Siti Nurbaya gitu. Untungnya nggak sampai gitu kan. Terus akhirnya Siti Nurbaya ini sakit, gak enak badan gitu di kapal. Terus itu udah kan sampai tuh dari Jakarta. Bentar. Maaf ya tadi kejedah karena ada orang itu guys, ada tamu. Oke, lanjut. Udah kan sampai kan di Jakarta. Nih Samsu ini menjemput di kapal-kapal itu. Dia nyamperin Siti Nurbaya. Waktu itu ada kayak di kliniknya kapal gitu loh kan, Siti Nurbayanya kan sakit kan. Nah, akhirnya terus kok tiba-tiba ada polisi nyamperin mereka. Katanya Siti Nurbaya ini mendapat tuntutan dari Padang karena dia udah mencuri hartanya Datuk Meringgi kayak gitu. Akhirnya tasnya Siti Nurbaya ini digeledah gitu kan, tapi ternyata Siti Nurbaya nggak mencuri. Tapi kata polisinya itu Nurbaya tetap harus pulang ke Padang beberapa hari lagi gitu.
karena dia harus menyelesaikan perkaranya kayak gitu. Akhirnya ya udah deh, oke kayak gitu kan katanya Samsu. Dan Siti Nurbaya itu punya waktu 3 hari atau berapa hari gitu di Jakarta. Akhirnya mereka kayak menghabiskan waktu bersama Siti Nurbaya dan Samsul Bahri ini kayak gitu. Mereka seneng-seneng dan lain sebagainya kayak gitu. Hingga beberapa hari kemudian mereka pulang, bukan mereka, maksudnya Nurbayanya pulang ke Padang untuk menyelesaikan perkaranya. Tapi mereka ini udah janji gitu loh, kayak Nurbaya mau datang ke Jakarta lagi dan hidup bersama dengan Samsu setelah itu gitu. Udah kan dia pulang ke Padang dan perkaranya juga udah selesai. Dia kan sementara tinggal di rumah Alimah kan, dan mereka ini kayak ngobrol-ngobrol gitu setiap malam antara Nurbaya dengan Alimah. Dan waktu itu ada orang jualan kue, kayak kue gitu kan. Si Nurbaya tuh bilang, yuk Alimah beli yuk gitu. Si Alimah itu nggak mau guys, karena katanya kenyang gitu. Si Nurbayanya itu maksa gitu loh, kayak dia bilang, udahlah ya udah kamu temenin aku aja gitu makan, nanti kan habis ini aku ke Jakarta kan, kita belum tentu bisa ketemu kayak gitu. Akhirnya Alimahnya setuju dan belilah itu kue gitu. Dan orang yang jual kue itu kayak tatapannya, mukanya itu kayak nggak enak banget gitu loh guys. Setelah Nurbaya makan kue itu, dia tiba-tiba pingsan dan beberapa menit kemudian tahu nggak, Nurbayanya meninggal. Ternyata penjual kue itu adalah suruhannya Datuk Meringgi untuk meracuni Siti Nurbaya kayak gitu guys. Meninggal lah dia. Nah, setelah itu guys, mendengar berita Siti Nurbaya meninggal ini, ibunya Samsul Bahri itu kan lagi sakit juga kan. Nah dia tuh kayak terlalu sedih gitu, akhirnya ikut meninggal juga. Akhirnya dikirimkan surat ke Jakarta ke Samsul yang memberitahukan bahwa ibunya dan Siti Nurbaya meninggal dunia. Nah Samsul Bahri ini sakit hati banget guys, dia sampai depresi gitu. Kayak bayangin dua wanita yang dia cintai tiba-tiba meninggal gitu secara bersamaan sekaligus gitu. Dia sampai depresi gitu, pokoknya parah banget depresi. Dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya, bunuh diri gitu, tapi nggak berhasil. Kayak misalnya dia mau menggantungkan tali gitu, tiba-tiba talinya lepas kayak gitu guys. Hingga akhirnya mereka berencana, dia Samsu berencana untuk ini bunuh diri pakai pistol itu loh yang dar gitu kan. Akhirnya dia berencana itu, dia pamitan ke kedua sahabatnya ini, Arif dan Bahtiar kan. Mereka dua sahabatnya ini juga sekolah dokter kan. Bentar ya, aku mau ini dulu, mau ke kantor pos gitu. Terus si Arif ini tuh kayak kenapa di anak mukanya murung banget gitu kan, kayak perasaannya nggak enak gitu. Terus si Arifin bilang, aku boleh ikut nggak gitu. Oh ya boleh gitu. Si siapa namanya, siapa sih, Samsu gitu kan. Udah kan mereka dari kantor pos, terus Samsunya bilang, maaf ya Arifin, ini aku ada dapat undangan gitu, aku mau ngajak kamu kan nggak enak, soalnya yang diundang cuma aku aja gitu. Terus si Arifinnya, oh iya gitu, nggak apa-apa kok, lagian kan ya nggak mungkin aku datang kalau aku nggak diundang kayak gitu kan. Nah akhirnya pun Bahtiar ini, Bahtiar sih, Samsu ini pergi kan. Si Arifin ini guys ternyata mengikuti dari belakang karena melihat mukanya Samsu ini nggak enak kali gitu kan. Yang diikutin dari belakang, dia kayak masuk ke kebun-kebun gitu si Samsu. Dan betapa terkejutnya ketika Arifin melihat Samsu mau mencelakai dirinya sendiri. Dia melihat dia menodongkan pistol ke kepalanya sendiri kayak gitu. Udah gitu si Arifin teriak, Samsu gila kamu ya, kayak gitu lah pokoknya. Dia teriak gitu, Samsu jangan Samsu gitu. Terus si Samsu nya tapi terlambat, dia kayak udah gitu guys.
Dan akhirnya muncullah berita bahwa salah satu siswa dari sekolah pendidikan dokter yang berasal dari Padang meninggal dunia akibat bunuh diri. Berita yang tersebar luas seperti itu. Hingga suatu hari kemudian ada nih namanya Letnan Mas. Letnan Mas ini merupakan salah satu anggota tentara dari pasukan Belanda. Kayak gitu. Dan tanpa disangka-sangka Letnan Mas ini adalah Samsu, guys. Karena ternyata dulu waktu bunuh diri dia itu nggak meninggal karena pelurunya, karena dia terkejut mendengar teriakan Arifin, akhirnya pelurunya itu meleset, akhirnya nggak sampai kena ke otaknya gitulah, akhirnya dia masih bisa diselamatkan kayak gitu. Dia itu akhirnya jadi pasukan di tentara kayak Belanda gitu loh, pasukan Belanda. Hingga suatu hari dia dapat tugas untuk melawan rakyat Padang karena rakyat Padang melakukan perlawanan, mereka nggak mau bayar pajak ke Belanda, akhirnya mereka melakukan perlawanan kan. Nah, Letnan Mas ini mendapat tugas untuk memimpin tentara pasukan Belanda ini untuk melawan ini rakyat Padang. Dan kebetulan rakyat Padang ini dipimpin oleh Datuk Meringgi kayak gitu. Hanya bertemulah si Datuk dengan si Samsul Bahri ini kan. Dia apa namanya? By one gitu, dia saling berantem gitu. By one gitu kan. Nah, terus si Datuk Meringgi ini terkejut melihat Samsu gitu, kaukah itu atau hantunya kah ini, kayak gitu kan. Terkejut dia guys melihat gitu. Terus si Samsul Bahri, ya ini aku gitu, aku mau membalaskan dendamku ke kamu gitu, udah mencelakai orang-orang yang aku cintai kayak gitu kan. Akhirnya mereka ini guys tarung kan, 1 lawan 1. si siapa namanya, si Datuk bawa pedang kalau nggak salah, si Samsunya bawa pistol. Nah akhirnya mereka berakhir si Datuk Meringgi ini mati ditembak oleh Samsu, tapi Samsunya juga terluka parah karena pedangnya si Datuk Meringgi ini, yang mana dia harus dibawa ke rumah sakit. Pokoknya dia tuh sakit parah lah gitu kan. Ya akhirnya si Samsu ini minta tolong ke dokternya untuk tolong panggilkan itu penghulu dari Padang namanya Sultan Mahmud. Sultan Mahmud ini bapaknya sendiri, dia pengen ketemu sama bapaknya gitu kan. Terus akhirnya datanglah Sultan Mahmud ini, tapi dia nggak bisa mengenali Samsu karena mukanya karena apa ya, lukanya itu kayak udah itu loh, kayak udah parah gitu loh. Akhirnya dia nggak bisa. Terus dia ngomong ke Sultan Mahmud, sebenarnya Samsul Bahri anakmu itu dulu nggak mati, dia masih hidup gitu. Akhirnya terus di mana dia gitu kan, Sultan Mahmudnya, dia ada di sini, nanti lah kotanya gitu sama dokternya kayak gitu. Nah akhirnya beberapa waktu mereka mengobrol itu Letnan Mas ini meninggal dunia di hadapan Sultan Mahmud gitu kan, innalillahi. Nah terus Sultan Mahmud tanyakan ke dokternya, dokter di mana ya yang namanya Letnan Mas gitu, karena tadi sama si yang barusan meninggal itu dia disuruh tanya gitu, Letnan Mas di mana kayak gitu. Terus kata dokter, lah itu yang barusan meninggal di hadapan kamu itu Letnan Mas gitu. Terus Sultan Mahmud terkejut bukan main. Dia ternyata yang baru saja meninggal di hadapan matanya sendiri itu adalah anaknya sendiri, yaitu Samsul Bahri kayak gitu. Nah akhirnya ya udah, akhirnya dimakamkan, dan nggak berapa lama kemudian Sultan Mahmud juga meninggal dunia. Dan akhirnya mereka meninggal dunia semua, hingga kuburannya itu ada 5, yaitu kuburan Baginda Sulaiman, kuburan Nurbaya, kemudian kuburannya Samsul Bahri, kuburannya ibunya Samsul Bahri, dan kuburannya Sultan Mahmud. Seperti itu guys cerita. Itulah tadi akhir cerita dari kisah Siti Nurbaya berdasarkan novelnya ini. Mungkin itu saja videoku kali ini. Jika kalian suka, kalian boleh like, comment, and subscribe. Oke? Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Dadah.